Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Fatabila dengan NPM 243513117. Oke, di sini eh tugas tugas tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas pemrograman web, yaitu tugasnya belajar HTML secara mandiri. Nah, belajar HTML secara mandiri saya belajar di W3S School, yang link HTML yang Bapak berikan di PPT. Oke, linknya udah ada di sini. Terus saya udah masuk ke webnya. Oke. HTML adalah bahasa markup standar untuk halaman web. Dengan HTML, Anda dapat membuat situs web sendiri. HTML mudah dipelajari, Anda akan menyukainya. Oke. Nah, sini belajar melalui contoh dengan editor coba sendiri. Kami dapat mengedit kode HTML dan hasilnya di browser. Nah, apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web. HTML menjelaskan struktur sebuah halaman web. HTML terdiri dari serangkaian elemen. Elemen HTML memberitahu browser cara menampilkan konten. Elemen HTML memberi label pada bagian-bagian konten seperti ini adalah judul, ini adalah paragraf, ini adalah tautan, dan sebagainya. Nah, di sini ada contohnya. Dokumen HTML sederhana. Untuk HTML, hide, title, page title, head, body. Satu ini untuk judulnya, first heading. Nah, yang kayak ini nih my first paragraph nih. Paragraf pertamanya. Nih, contohnya di sini nih. Deklarasi ini doc type HTML mendefinisikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5. Elemen tersebut HTML adalah elemen akar dari halaman HTML. Elemen tersebut head berisi informasi meta tentang halaman HTML. Elemen ini title menentukan judul untuk halaman HTML yang ditampilkan di bilah judul browser atau di tab halaman. Elemen ini body mendefinisikan isi dokumen dan merupakan wadah untuk semua konten yang terlihat, seperti judul, paragraf, gambar, hyperlink, tabel, daftar, dan lain sebagainya. Elemen H1 mendefinisikan sebuah judul besar dan elemen P mendefinisikan sebuah paragraf. Nah, sini ada H1 tuh judul pertama, P ini paragraf pertama. Tuh, oke. Selanjutnya ada editor HTML. Pelajari HTML menggunakan Notepad atau text edit. Halaman web dapat dibuat dan dimodifikasi dengan menggunakan editor HTML profesional. Namun, untuk mempelajari HTML, kami merekomendasikan editor teks sederhana seperti Notepad, PC, atau text edit Mac. Oke, kalau di laptop saya berarti itu Notepad. Kami percaya bahwa menggunakan editor teks sederhana adalah cara yang baik untuk mempelajari HTML. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk membuat halaman web pertama Anda dengan Notepad atau text edit. Langkah pertama, buka Notepad. Buka layar simbol jendela. Ini dan ketik Notepad. Klik Notepad. Oke. Terus, bukan nih. Buka mulai. Mulai. Gimana mulai? Ketik Notepad Windows. Oke. Kalau satu buka ini untuk Mac. Kemudian buka dokumen baru, kemudian di bawah buka simpan di tempat terus selipkan file template. Langsung bisa ditulis.
Oke, oke. Langkah pertama, buka notepad Windows 8 keluar, mulai simbol jendela di kiri bawah ketik notepad. Oke, langkah 2, tulis beberapa kode HTML, tulis atau select kode tersebut ke notepad. Simpan file tersebut di komputer Anda, pilih file, terus save as, simpan sebagai, beri nama index.html dan atur kemudiannya semua ini alpha berarti. Oh ini kemudian merupakan kemudian diserahkan untuk file HTML. Oke, langkah 4, lihat halaman HTML di browser Anda, buka file browser. Lihat halaman HTML di browser, buka file HTML yang simpan di browser favorit Anda, klik 2 pakai file pada file atau klik kanan dan pilih oke. Mungkin my index. Hilang kan? Nggak tahu di mana. Biasaan. File save as, beri nama index HTML, tekan namanya. Ada di mana nih? Coba ulang ya. Simpan sebagai
dapat menggunakan HTML terus text. Ini mana sih? Super. Ini buka file HTML, simpan di browser favorit Anda, klik 2 kali pada file atau klik kanan pilih benar. Buka deh. Swatch. Oh ini, oh kayak gitu caranya. Jadi ini jadinya. Oh kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dia dibuka tuh, saya kita buka. Nah, dia langsung ke ininya, ke indeks HTML-nya. Nah, indeks HTML-nya tuh ini my first heading, my first paragraph, kayak gitu. Ya, terus kita balik, kita lanjut ke dasar HTML. Contoh dasar HTML. Pada bab ini kita akan menunjukkan beberapa contoh HTML dasar. Jangan khawatir, dokumen HTML. Semua dokumen HTML harus diawali dengan deklarasi tipe dokumen. Doctype HTML, dokumen HTML itu sendiri dimulai dengan HTML dan diakhiri dengan pakai garis miring HTML. Bagian yang terlihat dari dokumen HTML berada di antara body dan garis miring body. Contohnya kayak ini, body HTML diawali dengan HTML, diakhiri dengan garis miring HTML, kemudian nggak pakai garis miring, terus pakai garis miring gitu. Deklarasi doctype, deklarasi ini doctype mengklaim tipe dokumen dan membantu browser menampilkan halaman web dengan benar. Ini hanya boleh muncul sekali di bagian atas halaman sebelum tag HTML apapun. Deklarasi tersebut doctype tidak peka terhadap huruf besar dan kecil. Deklarasi doctype untuk HTML5 adalah doctype HTML. Judul HTML didefinisikan dengan tag H1 head H6. H1 menentukan judul yang paling penting, H6 menentukan judul yang paling tidak penting. Oke. Selanjutnya, elemen HTML. Sebuah elemen HTML didefinisikan oleh tag pembuka, beberapa konten, dan tag penutup. Elemen HTML adalah semua yang ada dari tag pembuka hingga tag penutup. Tag name, konten di sini tag name. Contoh beberapa elemen HTML. Yang pertama ada satu, judul pertama saya, garis miring H1, P, paragraf pertama saya, garis miring P. Jadi startnya tuh H1. Terus elemen kontennya tuh misalnya my first heading, atau kalian tuh bisa nulis apa aja gitu lah, kayak misalnya bintang di langit gitu. Nanti yang kutulis tuh outputnya jadi bintang di langit juga gitu. Terus n-nya, n tag-nya tuh pakai garis miring H1. Kalau paragraf kan P. Nah, kita bikin juga nih, terserah nih apa namanya, my first paragraph. Terus nanti diakhiri dengan garis miring P. Dan begitu seterusnya. Nah, elemen HTML bersarang. Elemen HTML dapat bersarang, artinya elemen dapat berisi elemen lain. Oke.
Semua dokumen HTML terdiri dari elemen HTML yang saling bersarang. Contoh berikut berisi 4 halaman HTML. HTML, body, H1 dan P. Nah, di sini tuh ada HTML, ada body, ada H1, P. Oke. Penjelasan contoh ini. Elemen ini HTML adalah elemen akar dan mendefinisikan keseluruhan dokumen HTML. Ini memiliki tag pembuka HTML dan tag penutup garis miring HTML. Kemudian di dalam HTML, elemen tersebut terdapat sebuah body elemen. Nah, ini bodinya nih. Elemen tersebut, body, mendefinisikan isi dokumen. Isi dokumennya di sini. Ini memiliki tag pembuka body dan tag penutup garis miring body. Kemudian di dalam body, elemen tersebut terdapat dua elemen lainnya, yaitu H1 dan P. H1-nya itu my first heading, P-nya itu my first paragraph. Elemen tersebut H1 mendefinisikan sebuah judul. Ini memiliki tag pembuka H1 dan tag penutup garis miring H1. Oke, di sini my first heading. Elemen tersebut P mendefinisikan sebuah paragraf. Ini memiliki tag pembuka P dan tag penutup garis miring P. Oke, selanjutnya atribut HTML. Semua elemen HTML dapat memiliki atribut. Atribut memberikan informasi tambahan tentang elemen. Atribut selalu ditentukan dalam tag pembuka. Atribut biasanya berupa pasangan nama atau nilai seperti nama sama dengan tanda kutip 2 nilai. Atribut ref. Tag ini, ref to a mendefinisikan hyperlink. Ref atribut ini menentukan URL halaman yang dituju oleh tautan. Contohnya, ref ini https ini itu boleh apa? Misalnya, kalau ini kan w3school.com atau enggak nanti wikipedia.com gitu. Nanti visit school garis miring a diakhiri dengan garis miring juga. Dapat mempelajari lebih lanjut gitu. Oke. Atribut src tag ini img digunakan untuk menyematkan gambar di halaman HTML. src atribut ini menentukan jalur ke gambar yang akan ditampilkan. Adalah img src gambar yang akan ditampilkan, img girl jpg. Oke. Ada dua cara untuk menentukan URL dalam src atribut. URL absolut tautan ke gambar eksternal yang di hosting dari situs web lain. Contoh src https www.3school.com image jpg. Catatan, gambar eksternal mungkin dilindungi hak cipta. Jika Anda tidak mendapat izin untuk menggunakannya, Anda mungkin melanggar undang-undang hak cipta. Selain itu, Anda tidak dapat mengontrol gambar eksternal. Gambar tersebut dapat tiba-tiba dihapus atau diubah. Oke. URL relatif, tautan ke gambar yang di hosting dalam situs web. Di sini URL tidak menyatakan nama domain. Jika URL dimulai tanpa garis miring, maka URL tersebut relatif terhadap halaman saat ini. Contoh, src, img, girl, jpg. Jika URL dimulai dengan garis miring, maka URL tersebut relatif terhadap domain. Contoh, sc, garis miring, image, garis miring, img, girl, jpg. Oke, tipsnya hampir selalu lebih baik menggunakan URL relatif. Oke, jadi lebih baik menggunakan URL relatif. URL relatif tidak akan rusak jika Anda mengubah domain. Kemudian atribut lebar dan tinggi. Tag tersebut img juga harus berisi atribut width, dan height yang menentukan lebar dan tinggi gambar dalam pixel. Nah, misalnya img src img girl jpg, terus width-nya tuh lebarnya 50 dan tingginya 600 gitu. Terus kemudian atribut alt. Atribut wajib alt untuk img tag ini menentukan teks alternatif untuk gambar. Jika gambar karena suatu alasan dapat ditampilkan, hal ini dapat disebabkan oleh koneksi yang lambat atau kesalahan pada src atribut, atau jika pengguna menggunakan pembaca layar. Contohnya img src img girl jpg alt girl with a jacket. Ini contohnya lagi. Lihat apa yang terjadi jika kita menemukan gambar yang tidak ada. img src img typo jpg. Typo alt girl with a jacket. Jadi ini gambarnya nggak ada.
Oke, selanjutnya judul HTML. Heading HTML adalah judul atau subjudul yang ingin Anda tampilkan di halaman web. Ini contoh outputnya nanti kayak gini nih. Judul HTML didefinisikan dengan tag H1 head, H6. H1 menentukan judul yang paling penting, H6 menentukan judul yang paling tidak penting. Ini H1 heading 1, H2 heading 2, H3 heading 3, dan seterusnya. Judul itu penting. Mesin pencari menggunakan judul untuk mengindeks struktur dan konten halaman web Anda. Pengguna seringkali membaca sekilas halaman berdasarkan judulnya. Penting untuk menggunakan judul untuk menunjukkan struktur dokumen. H1. Judul harus digunakan untuk judul utama, diikuti oleh H2 judul lain, kemudian judul yang kurang penting H3 dan seterusnya. Contoh H1 judul halaman, H2 judul bagian, dan H3 sub bagian. Ya, nanti contohnya kayak gini. H1 travel guide, ini judulnya H1. H2 nya judul keduanya Europe, judul ketiganya France, judul ketiganya France juga. Terus ada Asia, India, dan Thailand. Jadi ini judul halaman, bisa dibilang kayak ini penting, nggak terlalu penting. Terus judul lainnya yang mengikuti judul-judul yang di atas gitu. Ya, gunakan hanya satu per halaman. Ini mau topik atau judul utama. Oke. Jadi setiap halaman tuh kita tuh usahakan menggunakan satu per halamannya. Gunakan judul HTML hanya untuk judul, jangan gunakan judul untuk membuat teks menjadi besar atau tebal. Oke, lanjut ke paragraf HTML. Sebuah paragraf selalu dimulai pada baris baru dan biasanya berupa blok teks. Paragraf HTML. Elemen HTML tersebut P mendefinisikan sebuah paragraf. Sebuah paragraf selalu dimulai pada baris baru dan browser secara otomatis menambahkan space kosong margin sebelum dan sesudah paragraf. P, this is a paragraph. Jadi ini P garis miring dengan garis miring P. P, this is another paragraph. Oke, jadi ini bisa dipakai berulang-ulang kali gitu. Tampilan HTML. Anda dapat memastikan bagaimana HTML akan ditampilkan. Layar besar atau kecil dan jala yang diubah ukurannya akan menghasilkan hasil yang berbeda. Dengan HTML, Anda tidak dapat mengubah tampilan dengan menambahkan space atau barisan tambah pada kode HTML Anda. Browser akan secara otomatis menghapus space dan bertambahan saat halaman ditampilkan. Ini kita coba Kipo misalnya. Oke, jadi ini dimulai dengan HTML body. Ini paragraf pertama nih. Paragraf ini berisi banyak beris dalam kode sumber. Oke, ini paragraf kedua. Paragraf ini mengandung banyak spasi. Nah, gitu kan. Terus kita lanjut lagi ke paragraf ketiga. Jadi dalam satu ini tuh kita bisa menggunakan paragraf sebanyak-banyaknya. Terus dari kiri dengan body, garis miring body sama garis miring HTML. Jadi itu sama juga tuh dengan judul. Nah, ini judulnya nih kayak gini nih. Judulnya HTML body gitu kan. Judul satunya panduan perjalanan. Ini lanjut ke Eropa, Prancis, Italia, terus Asia, India, Thailand, terus diakhiri dengan body sama HTML juga. Nah, oke, kalau ini, nah kalau misalnya di sini atribut tadi ya. Kita coba di sini namanya. Nah, jadi ini kan atribut nih kita tautkan mereka halaman atribut ref nih. Atributnya tuh di www kunjungi. Nah, kita kiri dengan ini body dan HTML. Terus kemudian lanjut ke ini. Ada gambarnya. Ini ada gambarnya dengan lebar 500 dan panjangnya 600 gitu. Definisikan dengan tag ini. Jadi first menunjukkan dalam atribut
src. Kemudian lebar tinggi atribut width dan height pada tag ini memiliki lebar tinggi pada gambar. Emergency search imaginary 100 swag height 600. Oke. Oh, jadi tadi sorry tadi ada atribut yang ketinggalan. Ini kita balik lagi ke atribut ya. Di sini ada atribut sebentar, sebenarnya banyak yang ketinggalan. Kita ke editor HTML dulu. Editor HTML udah oke, ada salah-salah HTML. Oke, ini tadi dengan alt. Oke, ini elemen HTML. HTML first paragraph, oke, proceeding. Oke, nutupnya pakai ini elemen ini. Kita balik ke elemen HTML ya. Ini ada elemen HTML kosong. Elemen HTML tanpa konten disebut elemen kosong. Tag. Oke, dia pakai BR mendefinisikan jeda baris dan merupakan elemen kosong tanpa tag penutup. Kita coba. Oke, ini adalah paragraf dengan jeda baris. Jadi biar ini jeda barisnya. HTML tidak peka terhadap huruf besar dan kecil. Tag HTML tidak peka terhadap huruf besar. Oke. Standar HTML tidak mewajibkan pengguna huruf kecil pada tag, tapi W3C merekomendasikan pengguna huruf kecil dalam HTML dan mewajibkan pengguna huruf kecil untuk jenis dokumen yang lebih ketat seperti XHTML. Nah, referensi tag HTML, referensi tag berisi informasi tambahan tentang tag dan atributnya HTML. Ini defines the root of an HTML dokumen. Kalau body, defines the document's body. Ini itu tuh H6 tuh DVS HTML heading judulnya gitu. Terus atribut HTML tadi kita kelewatan ya. Sampai jadi sampai sampai sini. Nah, lanjut ke atribut ini. Atribut style. Atribut ini style digunakan untuk menambahkan gaya pada suatu elemen seperti warna, font, ukuran dan lainnya. Nih misalnya kita menggunakan red. Nah, jadi HTML body, atribut gaya, atribut style digunakan untuk menambahkan gaya pada satu elemen seperti warna. Kayak ini paragrafnya, ini heading 2-nya. Nih pastel color red, ini adalah paragraf berwarna merah. Jadi kita paste style, paragrafnya kita stylein menjadi merah. Terus isi paragrafnya itu yaitu ini adalah paragraf berwarna merah. Jadi dengan garis miring P. Terus garis miring body dan HTML. Nah, jadi outputnya tuh nanti dia jadinya warna merah. Ini adalah warna merah. Misalnya kita ganti di sini kalau color juga di yellow. Kebetulan sini gantinya agak susah, jadi nah agak apa ya, kalau misalnya di sini kalian ganti jadi yellow, nanti di sini outputnya tuh dia jadinya warna kuning kayak gitu. Terus kita lanjut ke atribut lang. Anda harus selalu menyatakan lang atribut ini dalam HTML tag untuk menyatakan bahasa halaman web. Ini dimaksudkan untuk membantu mesin pencari dan browser. Contoh berikut ini menentukan bahasa Inggris sebagai bahasa yang digunakan. Oh, lang itu kayak language-nya, kayak bahasanya gitu. Nah, HTML itu lang sama dengan eng. Kalau misalnya lang sama dengan Indo,
Iya gitu. Jadi nanti bahasa yang kita gunakan tuh kebacanya tuh bahasa Indo gitu. Kode negara juga dapat ditambahkan ke kode bahasa lang atribut. Jadi dua karakter pertama menentukan bahasa halaman HTML dan dua karakter terakhir menentukan negara. Contoh berikut ini menentukan bahasa Inggris sebagai bahasa dan Amerika Serikat sebagai negara. Oke, atribut judul. Title yang mendefinisikan beberapa informasi tambahan tentang suatu elemen. Nilai atribut title akan ditampilkan sebagai totlib saat Anda mengarahkan kursor ke elemen tersebut. Coba ya, title item totlib. Oke, dia jadinya kayak gini, P2 title saya adalah totlib. Arahkan kursor mouse ke paragraf ini untuk menampilkan atribut judul sebagai totlib. Oke. Oke, menyarankan selalu gunakan atribut huruf kecil. Sementara HTML tidak menyebutkan penggunaan huruf kecil pada nama atribut. Atribut title dan semua atribut lainnya dapat tulis dengan huruf besar atau huruf kecil seperti title atau title. Namun W3C merekomendasikan, W3C ini merekomendasikan huruf kecil semua ya. Oke, terus menyarankan selalu cantumkan nilai atribut. Oke. Tanda kutip tunggal atau ganda. Tanda kutip ganda di sekitar nilai atribut adalah yang paling umum dalam HTML, tapi tanda kutip tunggal juga dapat digunakan. Dalam beberapa situasi, ketika nilai atribut itu sendiri berisi tanda kutip ganda, perlu menggunakan tanda kutip tunggal. Oke, ini contohnya nih. Tunggal di ganda, di ganda, di tunggal, ganda gitu. Coba. Nah, ini ganda di tunggal, atribut tanda kutipnya gitu. Ringkasan bab, semua elemen HTML dapat memiliki atribut huruf tersebut menentukan garis A halaman yang dituju oleh tautan tersebut. Atribut src tersebut img menentukan jalur ke gambar yang akan ditampilkan. Atribut width dan height memberikan img informasi ukuran bentuk gambar tersebut. alt ini img menyediakan teks alternatif untuk sebuah gambar. Atribut ini style digunakan untuk menambahkan gaya pada suatu elemen seperti warna, font, ukuran, dan banyak lagi. Lang menyatakan bahasa halaman web. Title mendefinisikan beberapa informasi tambahan tentang suatu elemen. Oke, terus ke judul ya tadi. Nah, yang judul ini oke udah. Terus ke paragraf. Paragraf ini tadi paragraf tadi sampai pemisah baris. Nah, paragraf ini baru nih. Oke, sebuah paragraf selalu dimulai baris baru, teman-teman melakukan spasi kosong sebelum paragraf. Dan bahasa kecil nilai misalkan hasil yang berbeda dengan HTML dan tidak dapat mengubah tampilan dengan menambahkan spasi atau baris badan. Bosan otomatis apa spasi. Oke. Nah, ini kan misalnya nih, jadi ini kayak ada spasi-spasinya lah, di beratakin lah. Nah, tapi nanti kalau misalnya di output kan, dia jadinya tersusun rapi gitu. Jadi kayak komputer tuh bacanya tetap nggak pakai spasi banyak-banyak gitu. Terus garis horizontal HTML. Tag ini HR mendefinisikan jeda tematik dalam halaman HTML. Yang paling sering ditampilkan sebagai garis horizontal. Elemen ini digunakan untuk memisahkan konten atau mendefinisikan perubahan dalam HTML. Nah, ini contohnya. Oke, ini dia dipisah. Judul 1, teks, judul 2, teks, judul 3, teks. Kayak gitu. Tag tersebut HR adalah tab kosong yang berarti tidak memiliki tag penutup. Jadi cuma untuk ada pemisahnya aja gitu. Terus pemisah baris HTML. Aduh nggak. Pemisah baris elemen HTML BR mendefinisikan pemisah baris. Menggunakan BR jika Anda menginginkan pemisah baris baru tanpa memulai
paragraf baru. Coba ya. Nah, ini kan gabung gitu kan. Kita pakai BR aja nih. Ini kan codingannya digabung, kita pakai BR, nanti dia otomatis ke bawah sendiri gitu paragrafnya tanpa memulai paragraf baru di codingan gitu. Itu kalau misalnya puisi ini akan ditampilkan dalam satu baris. Kita coba ya. Nah, kalau misalnya dia nggak pakai BR tadi, nah jadi dia tuh puisinya tuh bakalan sebaris gitu, dia kayak sambungkan sama dia kayak gitu. Oke, solusi elemen HTML pre. Elemen HTML pre mendefinisikan teks yang telah diformat sebelumnya. Teks di dalam pre elemen ditampilkan dengan font lebar, tetap biasanya Courier, dan mempertahankan space serta jeda baris. Kayak tadi. Oke, referensi tag HTML. P2 defines a paragraph, R2 defines a thematic change in the content, BR2 insert a single line break, P2 defines the preformat text. Oke, kita lanjut ke gaya HTML. Kayak tadi ini style, misalnya kita gayakan jadi warna fontnya jadi merah. Ngatur gaya elemen untuk style lagi sebagai berikut. CSS. Nah, misalnya nih kita mau merubah backgroundnya jadi powder blue gitu kan. Nanti berubah nih jadi warna biru dingnya. Nah, berarti belakangnya tadi berubah jadi warna biru. Ini juga sama kayak gitu. Kalau ini jadi warna teksnya, jadi ini di sisi headingnya tuh jadi blue, kalau di sisi paragrafnya jadi merah nih. Coba dulu ya. Nah kan kayak gini jadinya. Oke, font CSS font family menentukan font yang akan digunakan untuk halaman HTML. Nah, jadi font ini pakai ini cara ngubah fontnya, font family Verdana. Nanti tulisan this is headingnya tuh pakai font family Verdana. Kalau font family Courier nih, this is paragraph itu pakai font family Courier gitu. Ukuran teks juga pakai font size, jadi nanti ukuran teksnya jadi 300 nih 300%, 160%. Ini adalah judul tuh 300% size fontnya. Nah, ini adalah sebuah paragraf tuh fontnya 160% gitu. Coba kita hapusin dulu ya, soalnya banyak banget. Oke, kita lanjut. Perataan teks. Ini menentukan perataan teks horizontal untuk halaman HTML. Nah, jadi ada rata judul tengah, paragraf di tengah gitu. Terus ringkasan babnya, gunakan style atribut untuk menata elemen HTML, gunakan background color untuk warna latar belakang, gunakan color untuk warna teks, gunakan font family untuk font teks, gunakan font size untuk ukuran teks, gunakan teks alik untuk perataan teks. Begitu. Oke. Lanjut ke performatan teks HTML. HTML berisi beberapa elemen untuk mendefinisikan teks dengan makna khusus. This text is bold, this text is italic, this is subscribe and subscribe. Oke. Elemen performatan HTML, elemen performatan dirancang untuk menampilkan jenis teks khusus. B itu untuk teks tebal, strong teks penting, I teks miring, M teks yang ditekankan, mark teks yang ditandai, small teks lebih kecil, del teks dihapus, ins teks yang disisipkan, sub itu teks subscript, dan sub pakai P itu teks superscript. Kita contoh satu ya untuk teks tebal. Kalau teks tebal itu pakai B dia. Nah, teks in normal
P. Kalau misalnya udah pakai P, B, teks ini dicetak tebal, garis miring B, garis miring P. Jadi outputnya tuh nanti dia tebal kayak gini. Begitu juga yang lain-lainnya. Nah, kita lanjut ke kutipan dan referensi HTML. Pada bab ini kita akan membahas elemen-elemen HTML seperti blocklet Q, ABR, address, dan BDO. Kalau block code untuk kutipan, yaitu elemen HTML tersebut mendefinisikan bagian yang dikutip dari sumber lain. Browser biasanya memberi identasi background pada elemen. Nah, nih pakai record site elemennya. HTML Q untuk kutipan singkat. HTML tersebut Q mendefinisikan kutipan singkat. Browser biasanya menyisipkan tanda kutip di sekitar kutipan tersebut. Nih, contohnya kayak gini. HTML ABR untuk singkatan. Oke, HTML ABR mendefinisikan singkatan atau akronim seperti HTML, CSS, MRDR, ASAP, ATM. Pemberian tanda pada singkatan dapat memberikan informasi yang berguna bagi peramban, sistem penerjemahan, dan mesin pencari. Tipsnya, gunakan atribut judul global untuk menampilkan deskripsi singkatan atau akronim saat Anda mengarahkan kursor ke elemen tersebut. Nah, ini contohnya BR. World Health Organization, terus disingkat dengan WHO gitu. HTML alamat untuk informasi kontak. Hal tersebut address mendefinisikan informasi kontak untuk penulis atau pemilik dokumen atau artikel. Informasi kontak dapat berupa alamat email, URL, alamat fisik, nomor telepon, akun media sosial, dan lain-lain sebagainya. Teks di dalam address elemen biasa ditampilkan dalam huruf miring dan browser akan selalu menambahkan jeda baris sebelum dan sesudah address elemen tersebut. Nah, ini contohnya. Oke, kayak gini deh contohnya. Dalam huruf miring kan. Nah, di sini ada huruf miring addressnya. Terus set untuk judul karya, menentukan judul karya kreatif, misalnya buku, puisi, lagu, dan lain sebagainya. Teks dalam set biasanya ditambahkan dalam huruf miring. Nah, jadi huruf miring nih. Gambar ini lukisan jeritan, garis miring kan. Terus BDO untuk pengganti dua arah. BDO adalah singkatan dari bidirectional override atau digunakan untuk mengganti arah teks saat ini. Oke, ada ganti arah. Misalnya ada kiri ke kanan atau nggak kanan ke kiri. Nah, deskripsinya BR ini. Oke. Kita lanjut ke komentar HTML. Komentar HTML tidak ditampilkan di browser, tapi dapat membantu mendokumentasi kode sumber HTML Anda. Tag komentar HTML Anda dapat menambahkan komentar ke kode sumber HTML Anda dengan menggunakan sintaks berikut. Nah, misalnya nih, pakai ini ya sintaksnya, write your comment here, atau kalau nih, dengan komentar Anda dapat menempatkan notifikasi dan pengingat kode di HTML Anda. Jadi ini komentar nih, ini adalah paragraf. Komentar tidak ditampilkan di browser. Oke. Menyembunyikan konten. Komentar dapat digunakan untuk menyembunyikan konten. Ini bisa bermanfaat jika Anda menyembunyikan konten untuk sementara waktu. Isi paragraf. Oke, ini juga paragraf. Ini saya nah, komentarnya itu disembunyikan. Menyembunyikan konten. Oke. Ini juga dapat menyembunyikan lebih dari satu baris. Semua yang berada di antara akan disembunyikan dari tampilan. Nah, contohnya nih. Nih kayak ini kan komentarnya, lihat gambar keren ini gitu kan, tapi nggak ditampilkan di outputnya gitu. Komentar juga sangat berguna untuk mendebug HTML karena Anda dapat mengomentari baris kode HTML satu persatu untuk mencari kesalahan. Sembunyikan konten sebaris. Komentar dapat digunakan untuk menyembunyikan bagian tengah kode HTML. Describe text is paragraph. Sembunyikan sebagian paragraf.
Oke, teks ini adalah sebuah paragraf. Ini teksnya tidak disembunyikan gitu. Ke warna tadi kita udah. Warna HTML dapat menggunakan warna latar belakang. Ini udah tadi HTML CSS. Apa tuh CSS? Dengan CSS Anda dapat mengontrol warna font, teks, menggunakan style, penjaya dan frase tanaman. Oke. Jadi ini sama lah kayak tadi, kayak color, warna kecil, gedenya huruf, tebalnya, garis miring, tapi kayak bisa diubah-ubah nih kan. Anda dapat mengontrol warna, font, ukuran teks, jarak antar elemen, bagaimana memposisikan, dan tata gambar latar belakang atau warna latar belakang apa yang akan digunakan. Tampilan berbeda untuk berbagai perangkat dan ukuran layar. Dan masih banyak lagi. Tautan HTML ada hyperlink. Anda dapat mengklik tautan dan langsung menuju ke dokumen lain. Saat Anda mengarahkan kursor ke tautan, panah kursor akan berubah menjadi tangan kecil. Nah, ini contohnya. Ini misalnya nih, dari HTTPS www gitu kan. Jadi kalau misalnya kita klik, nanti kita langsung ke tautannya gitu. Gambar di udah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.